Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salam sejahtera dari Salam Radio dalam acara penyejuk hati pada pagi hari ini, Senin. Alhamdulillah kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, kegiatan ibadah kita, kegiatan rutin kita. Dan ini semoga rahmat dan karunia seperti ini selalu mendapat limpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Salam Radio di mana saja berada, pada kajian hari ini kita akan membahas protokol berinteraksi dengan Al-Quran, atau etika berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam siaran pertama yang lalu pada tanggal 1 Juni melalui Salam Radio, saya sudah menjelaskan pengertian Al-Quran. Di antara dua unsur yang penting yang saya perulangi lagi adalah bahwa Al-Quran itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau dibacanya itu adalah ibadah. Jadi ada dua hal yang perlu kita catat dari definisi kemarin, bahwa Al-Quran itu firman-firman Allah, dan kedua, firman itu kalau dibaca adalah ibadah. Kalau firman-firmannya dari Al-Quran itu adalah sesuatu yang suci, karena memang kalimat-kalimat firman-firman itu berasal dari yang suci. Tidak heran para pendengar di mana saja berada, maka Al-Quran itu disebut Al-Quranul Karim atau Al-Quranul Al-Azim. Al-Quranul Karim yaitu Quran yang sangat mulia, kemudian Al-Quranul Azim, Quran yang sangat agung. Ini yang perlu kita catat dalam kaitan dengan ini. Kalau begitu, maka ada etika-etika atau protokol-protokol yang harus kita lakukan ketika kita mendekat kepada Al-Quran. Ketika kita ingin membaca Al-Quran, ada protokol khusus yang ditetapkan oleh ulama karena membacanya itu memang bernilai ibadah. Jadi kalau ibadah itu ada aturan-aturannya. Baik, kita langsung melihat dalam melaksanakan interaksi dengan sesuatu yang amat suci dan amat mulia seperti Al-Quran, ada aturan atau ada etika atau ada protokol khusus yang diberikan oleh ulama-ulama Al-Quran. Ada beberapa yang disampaikan oleh para ulama, tapi saya hanya menyampaikan ada 9 protokol atau aturan yang terkait dengan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, atau secara khusus ketika kita akan membaca Al-Quran. Yang pertama adalah disunatkan membaca Al-Quran itu dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci di sini yang pertama, dalam keadaan berwudu, kemudian dalam keadaan tidak haid. Ini yang mungkin terlewatkan oleh kita ketika kita membaca Al-Quran. Ulama sepakat bahwa Al-Quran itu disunatkan dibaca dalam keadaan bersuci. Jadi berwudu, kemudian tidak haid bagi wanita.
Tetapi dalam kaitan dengan itu, ulama juga memberikan toleransi. Apabila dalam keadaan berhadas atau tidak berwudu, boleh. Boleh. Tetapi mereka dalam keadaan haid, sama sekali oleh para ulama tidak diperbolehkan. Karena dia dalam keadaan, ketika itu dalam keadaan kotor. Sama dengan dia dilarang untuk berpuasa, dilarang untuk sholat. Nah, ini logikanya diberikan oleh para ulama. Karena itu maka kita disunatkan untuk berwudu. Ini yang pertama. Jadi kalaupun kita tidak berwudu, ulama sepakat boleh. Tapi lebih afdol karena ini mengandung nilai ibadah, maka kita diperintahkan untuk itu. Yang kedua, dianjurkan atau disunatkan kepada orang-orang yang ingin membaca Al-Quran itu untuk membersihkan mulutnya dari bau-bau yang tidak enak. Misalnya kalau orang habis makan jengkol, barangkali perlu dulu sikat gigi, ya, mencuci mulutnya baik-baik. Dikatakan di sini, hendaklah dia mencuci mulutnya itu dengan siwak atau dengan sikat gigi. Kalau di Arab itu dengan siwak, tinggal diambil kayu siwak langsung digosok-gosokkan ke gigi. Karena kayu siwak selalu ada di kantong para qari itu. Ini ada hadisnya. Apabila seseorang itu mendekati Al-Quran, maka hendaklah dia membersihkan mulut mereka. Ini ada dasarnya. Nah, ini sebabnya maka dianjurkan oleh para ulama agar seseorang yang akan membaca Al-Quran itu mulutnya bersih dari bau-bau yang tidak enak, bau-bau yang tidak sedap. Ini sudah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah disunatkan bagi seseorang yang membaca Al-Quran di luar sholat, agar menghadap kiblat. Jadi kita langsung ambil posisi menghadap kiblat. Kalau kita mau ngaji, kita membaca Al-Quran, menghadap kiblat. Kalau membaca Al-Quran ketika melaksanakan sholat kan otomatis itu, tidak sulit itu. Karena ketika kita sholat dan kita membaca ayat Al-Quran, sudah pasti kita dalam keadaan menghadap kiblat. Tapi yang dimaksud di sini menghadap kiblat itu di luar sholat. Jadi ketika kita mau mengaji, membaca Al-Quran, kita menghadap kiblat, baru membaca Al-Quran. Kalau itu memungkinkan. Tapi dalam acara-acara tertentu kan biasanya acaranya menghadap ke arah selatan dan utara. Itu tidak mungkin nanti itu qari'nya itu menghadap kiblat, nanti bersampingan dengan para hadirinnya. Ini jadi sunat. Kemudian sunat yang kedua berkaitan dengan itu, disunatkan untuk duduk. Itulah makanya kita senantiasa lihat kalau ada qari yang membaca Al-Quran, selalu dia minta agar dia minta kursi untuk duduk. Ternyata apa? Kata para ulama, dengan duduk itu mereka menjadi khusyuk, dia menjadi khusyuk membacanya dan tawaduk membacanya. Nah, kemudian yang berikut, diperbolehkan juga kalaupun dia dalam keadaan berdiri, boleh. Ataupun dia berbaring, boleh. Dia berbaring di tempat tidurnya, boleh sambil membaca Al-Quran. Atau keadaan-keadaan lain diperbolehkan. Nah, karena itu katanya setiap kali mereka membaca itu dalam kondisi apapun dikasih pahala oleh Allah sesuai kemampuannya. Ini sudah yang ketiga, para pendengar yang saya muliakan. Kemudian yang keempat adalah tajwidul huruf. Jadi tajwidul huruf itu memperbaiki bacaan-bacaan terhadap huruf-huruf Al-Quran. Jadi memperbaiki bacaan huruf-huruf Al-Quran.
Misalnya kapan kita baca sin, harus dibaca sin. Kapan kita dibaca shin, kita baca shin. Kapan kita baca sod, baca sod. Misalnya kalau saya membaca A'udzubillahi minas syaitonir rajim atau A'udzubillahi minas syaitanir rajim, itu sudah langsung salah itu. Jadi harusnya dibaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu tajwidul huruf namanya. Jadi hurufnya disesuaikan dengan sifat-sifat huruf yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena ketika kita membaca Al-Qur'an, kemudian huruf-hurufnya tidak diperbaiki posisinya, maka itu akan salah makna. Misalnya kalau saya berkata begini, kalbul insan, kalbur rajuli, dengan kalbur rajuli, yang di atas itu kaf, yang di bawah qaf. Kalbur rajuli artinya anjing seseorang. Kalau qaf itu, kalbur rajuli, itu hati seseorang. Coba, bisa dibedakan. Kemudian misalnya, yahdi may yasha'u, pakai shin. Yahdi may yasha'u, menunjukkan jalan kepada orang yang dikehendaki. Kalau bacaannya yahdi may yasha'u, artinya apa? Itu menunjuki jalan untuk orang-orang yang sesat, untuk orang-orang yang berbuat jahat. Wah, itu beda sekali. Karena itu, maka ketika kita membaca Al-Quran, harus huruf-hurufnya dibaca sesuai dengan sifat-sifat hurufnya. Ini yang keempat. Tetapi harus diingat, itu adalah upaya yang penting yang dilakukan oleh seseorang untuk membaca Al-Quran dengan baik. Sekarang, kalau dia tidak mampu membaca dengan baik, memang kemampuannya sampai sebegitu. Tidak ada halangan bagi seseorang untuk membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia membuat salah dengan sengaja, itu yang tidak boleh. Kalau sesuai kemampuannya, maka boleh dia ini. Saya pernah ketemu dengan kawan di Mesir dulu. Kalau dia menyebutkan Allahu Akbar itu Allahu Akbar. Saya bilang bukan Akbar, Akbar, tetap aja C dia bacanya. Itu kalau dalam kondisi itu diperbolehkan. Ini namanya dia baca sesuai kemampuan membacanya. Itu yang keempat. Kemudian yang berikut, para pendengar, penyejuk hati di mana saja berada. Yang kelima adalah ijtinabud dohki. Ijtinabud dohki itu menghindari adanya ketawa. Adanya ketawa ketika membaca Al-Quran. Tidak boleh tertawa ketika membaca Al-Quran. Kemudian tidak boleh juga menguap. Hilal ketika membaca Al-Quran. Jadi tidak boleh tertawa ketika membaca Al-Quran. Karena apa? Tertawa itu merupakan perbuatan yang dilakukan, dipandang tidak serius. Padahal membaca Al-Quran itu kita harus serius membacanya. Nah, karena itu maka ketika Al-Quran dibaca, maka orang lain itu harus mendengarkan Al-Quran itu dengan baik. Ini perintah Al-Quran sendiri yang menyatakan bahwa wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Apabila seseorang membaca Al-Quran, maka dengarkanlah bacaan itu dengan baik. Wa ansitu, dan diam. Tidak boleh ngomong, tidak boleh ini. Maka dalam kaitan dengan itu, salah satu larangan oleh para ulama adalah bersuara bising ketika ada orang membaca Al-Quran. Sebaiknya tidak ada suara-suara lain selain daripada suara yang kita dengar ketika itu membaca Al-Quran. Baru kita mendapatkan rahmat dari membaca Al-Quran itu. Ini ada aturan-aturannya.
Kalau misalnya ada sesuatu yang mengharuskan dia misalnya tertawa, maka dia hentikan dulu membaca Al-Quran. Hentikan dulu. Kalau ada orang yang tertawa ketika membaca Al-Quran, ketika Al-Quran dibacakan, berhenti dulu bacaannya. Ketika ada suara-suara bising, dia dianu dulu itu bacaan Al-Quran. Baik. Yang berikut adalah yang keenam adalah apabila ada hajat ketika membaca Al-Quran. Di sini hajatnya begini. Apabila katanya tidak bisa lagi menahan agar keluarnya itu misalnya kentut, mohon maaf kalau saya sebut seperti itu, maka kata para ulama pada saat itu hentikan dulu membaca Al-Quran. Kan boleh jadi pada saat tertentu kita tidak bisa menahan ini kentut, maka kita boleh kentut, keluarkan dari situ, kemudian kita boleh membaca lagi Al-Quran setelah selesai, tidak ada lagi bau-bau dari kentut, mohon maaf. Nah, ini tidak boleh yang seperti itu. Sehingga katanya setelah selesai sempurna keluarnya, baru membaca lagi Al-Quranul Karim. Ya. Yang kedua katanya, pada saat Al-Quran dibaca tidak boleh menguap. Karena ada hadis Nabi mengatakan menguap itu adalah perbuatan setan. Itulah sebabnya maka kita ketika menguap itu diminta sebagai sopan santunnya harus tutup mulut. Jadi ini ada, kalau ada keluar angin ke bawah, ditahan dulu sampai selesai keluarnya baru membaca. Kemudian yang kedua, apabila mau menguap, tahan dulu bacaan Al-Qurannya, jangan dulu dibaca. Kemudian yang berikutnya adalah, yang ketujuh saya kira, disunatkan untuk memperbaiki suara di dalam membaca Al-Quran. Jadi berlagu, kemudian suara-suara yang bagus, itu yang perlu dalam kaitan dengan membaca Al-Quran. Ini melagu-melagu itu diperintahkan. Karena itu tahsinus shaut. Misalnya orang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Suara saya itu sampai situ aja bagusnya. Jadi mereka yang punya suara bagus, silakan membaca itu dengan baik. Suara yang bagus. Iya. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an itu dengan suara-suara bagusmu. Suara emasmu itu gunakan dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya yang ke-8 adalah makruh hukumnya memutuskan bacaan Al-Qur'an karena ingin berbicara dengan seseorang. Makruh kata para ulama. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, sebaiknya kita tidak boleh berbicara dengan orang lain. Misalnya begini, kalau misalnya ketika kita membaca Al-Quran, ada telepon yang masuk, maka sebaiknya telepon itu kita tutup dulu, atau sebaiknya kita berhenti dulu membaca Al-Quran. Tidak boleh sambil membaca, sambil menerima pembicaraan dari orang lain ketika ada masuk telepon. Itulah garis-garis yang diberikan oleh para ulama. Jadi kita hentikan itu karena dalam pandangan para ulama tidak boleh ada campuran atau percampuran antara firman Tuhan dengan ucapan-ucapan yang lain. Pada saat kita membaca Al-Quran, bacalah itu tanpa kita berbicara dengan orang lain ketika itu. Ibnu Umar, salah seorang sahabat Nabi, dia ketika dia membaca Al-Quran, dia tidak akan pernah berbicara atau mengucapkan kalimat apapun selain daripada Al-Quran sampai dia selesai membaca Al-Quran. Ibnu Umar, sahabat Nabi yang terkenal, anak dari Umar bin Khattab. Kemudian yang ke-9 adalah lebih bagus membaca Al-Quran itu di mushaf, kata para ulama.
lebih afdal membaca Al-Quran di mushaf daripada membaca yang dihafal. Nah, ini ada penegasan ulama dalam hal ini, katanya begini. Al-Quran yang kita baca itu kita harapkan masuk ke dalam hati kita. Pesan-pesan hidayahnya itu, pesan-pesan rahmatnya itu masuk ke dalam hati kita. Hati kita berada di dalam dada sana, katanya. Nah, sekarang persoalannya, kalau kita mendengar, mengucapkan kata Al-Quran tanpa melihat kepada mushafnya, maka katanya yang memasukkan hidayah dan rahmat Al-Quran itu hanya melalui telinga. Nah, itu alasannya. Alasan mereka, hidayah Al-Quran, rahmat Al-Quran itu kita usahakan masuk ke dalam hati itu melalui beberapa jalan. Kalau kita dengan menghafal membaca Al-Quran, maka hidayah itu masuk melalui telinga. Sementara kata para ulama, kalau kita membaca Al-Quran dengan melihat huruf-huruf, ayat-ayat yang ada dalam mushaf itu katanya lebih menyentuh. Karena apa? Ada jalan lain untuk memasukkan hidayah itu ke dalam diri manusia, ke dalam diri pembacanya, yaitu melalui mata. Nah, itu. Jadi kalau begitu, kata para ulama, itu lebih afdal, lebih utama membaca Al-Quran itu melalui mushaf-mushaf dengan melihat ayat-ayatnya. Walaupun, kata para ulama, kita menghafal ayat-ayat itu. Dan ada orang yang bersaksi bahwa orang yang selalu membaca Al-Quran itu, matanya katanya itu tidak pernah kabur. Itu banyak sekali orang yang ini. Nah, tetapi juga ada keutamaan menghafal Al-Quran itu. Karena orang yang sanggup menghafal Al-Quran, kata para ulama, itu memiliki kekuatan IQ dan mengasah IQ seseorang dalam menghafal Al-Quran. Coba kita lihat di acara-acara misalnya RCTI, di acara televisi-televisi itu banyak anak-anak yang luar biasa dalam hal ini. Ini untuk mengasah otak mereka. Dan kemampuan-kemampuan seperti ini tidak dimiliki oleh mereka kecuali mereka yang memang diberi hidayah untuk memiliki kemampuan menghafal. Karena itu maka ada 9 aturan yang saya istilahkan protokol ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, terutama ketika kita membaca Al-Quran. Saya mungkin menyimpulkan bahwa dari sekian itu, saya ulangi kembali, sunat membaca Al-Quran dalam keadaan bersuci, berwudu. Yang kedua, bisa dianjurkan siapa yang ingin membaca Al-Quran harus bersih mulutnya dari segala bau mulut, termasuk bersikat gigi. Yang ketiga, disunatkan untuk menghadap kiblat ketika membaca, duduk lebih bagus, dalam keadaan berdiri boleh, dalam keadaan berbaring juga boleh. Kemudian memperbaiki huruf-huruf Al-Quran sesuai dengan sifat-sifat hurufnya. Makhrajnya diperbagus. Tapi itu lagi sesuai kemampuan kita. Ada orang yang susah diajarkan makhraj huruf. Karena itulah maka Al-Quran itu sebaiknya diajar kepada anak sewaktu kecil. Kemudian harus dihindari adanya tertawa-tertawa ketika Al-Quran dibacakan. Nah, kalau sedang ada yang seperti itu, hentikan dulu. Atau bunyi-bunyi berisik. Ya. Karena mendengarkan Al-Quran itu rahmat. Jadi kita mendapatkan yang membaca rahmat, yang mendengarkannya rahmat. Kemudian kalau misalnya ada hajat sesuatu, misalnya karena ada sesuatu yang mau keluar dari belakang, maka dibiarkan dulu dia keluar. Jangan sambil keluarkan itu, sambil kita membaca Al-Quran. Nah, kemudian dianjurkan tidak menguap ketika itu. Kalau menguap, berhenti dulu membaca Al-Quran. Jangan sambil menguap kemudian kita baca. Karena itu, yang pernah saya baca hadisnya itu salah satu ciri setan seperti itu. Kemudian disunatkan untuk membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara kalian. Kemudian tidak boleh memutuskan membaca Al-Quran hanya karena ingin berbicara dengan orang. Kalau bicara dengan orang lain, tutup dulu. Kemudian
membaca Al-Quran dalam mushaf jauh lebih baik daripada membaca Al-Quran oleh hafalan. Nah, ini ditegaskan oleh para ulama. Bahkan ada dulu kita waktu kecil diajarkan oleh orang tua, kalau selesai semua baca Al-Quran, kita cium itu Al-Quran. Itu mungkin sebagai simbol, sebagai wujud cinta kita kepada Al-Quran. Itulah pendengar di mana saja berada dan penonton di mana saja berada. Alhamdulillah kali ini sudah kita mulai menggunakan Zoom. Dan ini saya kira lebih bagus. Tidak hanya kita mendengar ceramah, tapi kita menyaksikan penceramahnya. Dan itu sama dengan tadi, membaca Al-Quran yang ada di mushaf itu lebih baik karena melihat ayat-ayatnya dan menyebutkan ayat-ayatnya. Sekarang para pemirsa dan penonton bisa melihat saya di live ini. Insya Allah hari Kamis depan kita akan kembali bertemu dalam penyejuk hati melalui Salam Radio yang luar biasa ini. Saya kira itu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.